yaitu Jibril dalam bahasa Ibrani, yang pernah turun kepada Nabi Musa. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan mandat tersebut kecuali akan dimusuhi, diperangi, dan diusir oleh kaumnya. Rasulullah sempat bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ya, karena tidak ada yang mendapat mandat seperti ini, dia akan dimusuhi. Karena dia akan menentang kebiasaan yang dilakukan oleh kaum. Yang kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang mungkar, menyelisihi perintah Allah, tapi dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena itu adalah titisan, warisan para leluhur. Yang diikuti turun-temurun dengan dasar fanatik, budaya, dan bukan berdasarkan ilmu. Dan yang lebih kejam lagi dianggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu bukan berasal dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau aku masih diberi kesempatan, kata Waraqah bin Naufal, hidup sampai datangnya perintah untuk engkau memandangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka aku akan termasuk menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan. Dan Waraqah bin Naufal ketika itu adalah salah seorang pemeluk agama Nasrani, ya kan, yang lurus. Keyakinan Trinitas ketika itu sudah ada, Tuhan Bapa, Ibu, dan Roh Kudus itu sudah ada. Tapi dia bukan termasuk pengikut sekte tersebut. Dia termasuk orang-orang yang belajar, ya kan, Injil yang masih, ya kan, sebagian besarnya murni. Dan banyak bukti-bukti yang lain yang membuktikan bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah ketika itu adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya ulang-ulang juga ketika Gubernur Abraha, utusan dari kerajaan Ethiopia yang datang dari Yaman untuk melakukan penyerangan kepada kota Mekah, dan terhenti di daerah Mina, dan sempat merampas ternak kaum Quraisy ketika itu. Dan apakah kaum Quraisy ketika itu yang menguasai kota Mekah itu mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan? Tidak sama sekali. Mereka mengosongkan kota Mekah, ngumpet masing-masing menyelamatkan diri. Dan tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perlawanan, karena mereka tahu tujuan datangnya Abraha adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Ka'bah bukan milik mereka. Itulah keyakinan mereka. Ka'bah adalah milik Allah, yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada perlawanan. Antum kalau ada kekuatan asing yang akan masuk ke Indonesia atau ke negara ini untuk menguasai, diam, perang. Pasti ada perang, perlawanan, walaupun nantinya kalah, tapi tetap ada perlawanan. Ini sama sekali tidak ada satupun dari petinggi Quraisy yang menggerakkan kaumnya untuk membentuk kekuatan melawan kekuatan Abraha, sama sekali. Malah masing-masing diperintahkan untuk pada ngumpet. Karena mereka takut akan datangnya azab Allah kepada orang yang akan menghancurkan rumah Allah. Ini buktinya, bukti apa? Mereka kenal kepada pencipta mereka kenal tauhid rububiyah. Dan satu-satunya orang yang menghadapi dan datang menghampiri Gubernur Abraha adalah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Dan datangnya pun dengan tujuan untuk meminta ternak
yang sudah dirampas oleh Abraha. Karena tidak melewati sebuah kampung kecuali merampas, melakukan perampokan untuk apa? Menjadikan sebagai bekal, istilahnya bekal perjalanan mereka biar sampai ke Mekah dari hasil ngerampok. Kalau mengandalkan bekal yang dari Yaman tok nggak cukup. Jadi tiap lewat di sebuah kampung harus melakukan perampokan untuk membekali kekuatan, ngasih makan tentaranya biar sampai ke Mekah. Dan Abraha sempat ketawa ketika menghadapi Abdul Muthalib dan merasa terheran-heran karena seorang Abdul Muthalib, pemimpin kaum yang terkenal ini, menghadap ke Abraha bukan untuk melakukan perlawanan tapi untuk meminta hak pribadinya. Ya kan? Untuk minta hak pribadinya. Dan ketika itu Abdul Muthalib mengatakan kalau Ka'bah ada pemiliknya, dan kalau ibil, onta dan ternak tersebut aku pemiliknya. Adapun Ka'bah intinya urusan kamu dengan Allah. Sampai datangnya azab dengan dikirimkannya sekelompok burung yang namanya bukan ababil. Ababil bukan nama burung, tidak disebutkan nama burungnya, tapi ababil adalah artinya sekelompok burung yang Allah kirimkan dengan membawa tanah dari neraka yang sudah terbakar dan dilemparkan di atas pasukan Abraha dan seluruh kekuatan perangnya, sehingga terputus-putus dan tidak ada satupun dari pasukannya yang utuh, seperti rajangan bawang. Termasuk Abraha sendiri, orang terakhir yang Allah matikan untuk melihat dan sebagai bukti. Ini jelas bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kenal dengan Allah, dalam artian mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka dikatakan orang kufar, orang kafir, orang musyrik? Karena mereka beribadah tidak mengikuti aturan yang Allah inginkan dan menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah dengan keyakinan bahwasanya sekutu-sekutu tersebut bisa menyampaikan